selamat datang di mini studio saya Malvin dari Universitas Teguh Bang Semarang, dan ini adalah podcast pertama saya. Ya, sebelum kita mulai pembahasan materi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajaran ini ada 6. Yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan harga dan jenisnya. Yang kedua, implikasi perubahan harga terhadap kerangka akuntansi pokok. Yang ketiga, menyebut dan menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan perubahan harga. Yang keempat, menjelaskan dan memberi contoh berbagai model untuk mengatasi implikasi perubahan harga. Yang kelima, yaitu menunjukkan kelemahan dan keunggulan dari berbagai model akuntansi perubahan harga. Yang keenam, menjelaskan perkembangan standar akuntansi perubahan harga yang di Amerika dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Telah hadir beberapa narasumber yang merupakan rekan kuliah saya untuk berdiskusi mengenai akuntansi untuk perubahan harga. Kalian tahu nggak tentang perubahan harga? Itu loh, perbedaan jumlah rupiah yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa pada pasar yang sama, tapi waktunya tuh beda. Ya Vin, tahu contohnya kayak kita beli telur di toko A dengan harga 22.000, tapi seminggu kemudian itu naik harga 24.000, tapi kita belinya di toko yang sama, gitu kan? Iya, benar. Nah, setauku itu ada 3 jenis perubahan harga, yaitu ada perubahan harga umum, terus harga spesifik, sama perubahan harga relatif. Sebelum itu ada yang lebih menarik nih Vin. Jadi dalam perubahan harga itu terdapat masalah akuntansi. Hah? Masalah akuntansi? Bentar. Ini menarik ini. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak biar penonton juga yang di rumah pada tahu? Ya Vin, masalah akuntansi itu sendiri akan muncul di perubahan harga jika perubahan itu cukup signifikan. Dan masalah akuntansi terdiri dari 3 masalah. Yang pertama, masalah penilaian. Yang kedua, masalah unit pengukuran. Yang ketiga, masalah pemertahan kapital. Yang pertama, masalah penilaian. Masalah penilaian terjadi karena kos tercatat untuk suatu aset tidak lagi menggambarkan nilai aset tersebut. Untuk menghadapi masalah ini menggunakan akuntansi kos sekarang. Nah, akuntansi kos sekarang dapat mengatasi perubahan harga akibat dari perubahan daya tukar barang tersebut. Untuk tujuannya yaitu mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Akuntansi kos sekarang memiliki beberapa aspek teoritis. Untuk dasar pengukuran dari kos sekarang, yang pertama, kos pengganti merupakan aset yang dikuasai perusahaan dengan aset sejenis atau sama fungsinya. 2. Nilai jual sekarang, jumlah pendapatan yang dapat direalisasi. 3. Nilai terrealisasi harapan. Untuk sumber informasi kos sekarang berupa 1. Indeks harga dari pihak eksternal untuk kelompok atau barang jasa yang diukur. 2. Indeks harga dari perusahaan itu sendiri dengan catatan historis kelompok atau jasa yang telah diukur. Adapun informasi dari luar perusahaan berupa 1. Harga faktur sekarang. 2. Daftar harga barang atau jasa. 3. Kos produksi standar yang menggambarkan kos sekarang. Pengekosan unit teknik digunakan untuk menaksirkan kos produksi suatu barang yang biasanya digunakan barang atau jasa yang bersifat khusus atau tidak standar. Untuk penghargaan fungsional teknik digunakan untuk menentukan kos pengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan. Adapun keunggulan dan kelemahan. Yang pertama tuh keunggulannya. 1. Informasi kos sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perusahaan guna menjaga kapasitas operasi. 2. Neraca atas dasar kos sekarang menggambarkan nilai ekonomi aset yang lebih realistis. 3. Akuntansi kos sekarang akan memberikan informasi tentang efisien suatu perusahaan yang lebih baik. Kalau ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya 1. Akuntansi kos sekarang belum mempertimbangkan pengaruh daya beli uang. 2. Konsep mempertahankan kapital yang menjadi landasan kos sekarang sebenarnya bukan fungsi dari akuntansi. 3. Kerumitan penyusunan informasi kos sekarang sebagai pelengkap tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Tadi kan udah dijelasin itu sama Anissa, ada 3 masalah akuntansi. Nah, tapi yang baru dijelasin sama Anissa itu kan baru 1.
Untuk masalah unit pengukur dan pemertahanan kapital itu mungkin Ika bisa bantu sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai masalah unit pengukur. Jadi, perubahan nilai unit pengukur ini terjadi karena adanya perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Model akuntansi untuk mengatasi hal ini sering disebut juga akuntansi tingkat harga umum. Adapun istilah lain yaitu akuntansi daya beli konstan. Nah, tujuan dari akuntansi daya beli konstan yaitu untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai base pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Akuntansi daya beli konstan memiliki 3 aspek teoritis. Yang pertama yaitu pemilihan indeks harga untuk konversi. Yang kedua, pro dan kontra atau keunggulan dan kelemahannya. Yang terakhir yaitu daya beli sebagai kapital. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ketiga aspek teoritis yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pemilihan indeks harga untuk konversi. Jadi, bila menggunakan indeks awal atau indeks akhir sebagai indeks dasar dari semua pos baik pada neraca maupun laba rugi, jelas harus dikonversi. Indeks dasar awal biasanya tidak digunakan karena hasil pengindeksan dianggap kurang intuitif untuk diinterpretasi, mengingat statement keuangan biasanya disusun pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu pro dan kontra. Pro atau keunggulan dari akuntansi daya beli konstan yaitu yang pertama, akuntansi daya beli konstan menjadikan angka akuntansi lebih bermakna. Yang kedua yaitu pembanding, daya antar perusahaan juga akan lebih berarti dan informatif. Yang terakhir adalah akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Kontra atau kelemahan dari akuntansi daya beli konstan yaitu yang pertama, akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data cost historis sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada cost historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Yang kedua, manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan cost untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Yang ketiga, untung atau rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas. Dan yang terakhir yaitu daya beli sebagai kapital. Kapital daya beli merupakan kapital finansial. Dengan konsep mempertahankan kapital finansial, laba terjadi dari kenaikan jumlah rupiah kapital tanpa memerhatikan wujud kapital tersebut. Kapital daya beli adalah jumlah rupiah finansial yang telah dikonversi menjadi daya beli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah pemertahanan kapital. Jadi, masalah pemertahanan kapital dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial atau fisis. Model akuntansi untuk mengatasi masalah perubahan harga adalah kos sekarang atau kapital fisis, atau sering disebut dengan akuntansi nilai pengganti, yang secara teknik sama dengan akuntansi kos sekarang. Perbedaannya terletak pada penyajian dan interpretasi jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital dalam statement laba rugi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akuntansi hibrida. Jadi, masalah yang dituju oleh akuntansi daya beli konstan berbeda dengan yang dituju oleh akuntansi kos sekarang. Akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukuran yang tidak stabil, sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi masalah penilaian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akuntansi hibrida. Jadi, masalah yang dituju oleh akuntansi daya beli konstan berbeda dengan yang dituju oleh akuntansi kos sekarang. Akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukuran yang tidak stabil, sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi masalah penilaian. Perbedaan akuntansi daya beli konstan dan kos sekarang.
Dari penjelasan mengenai akuntansi hibrida yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa perbedaan karakteristik nih antara akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Pada akuntansi daya beli konstan, yaitu untuk mengatasi masalah unit pengukur, tetapi pada akuntansi kos sekarang itu untuk mengatasi masalah penilaian. Pada akuntansi daya beli konstan, itu untuk merevisi atau mengevaluasi aset moneter pada akhir periode. Tetapi pada akuntansi kos sekarang itu untuk merevisi atau mengevaluasi aset non-moneter secara terus-menerus. Akuntansi daya beli konstan menggunakan indeks harga umum karena sasaran perubahannya harga umum. Tetapi akuntansi kos sekarang menggunakan indeks harga spesifik karena sasaran perubahannya harga spesifik. Akuntansi daya beli konstan mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi, tetapi pada akuntansi kos sekarang mengabaikan untung atau rugi daya beli. Akuntansi daya beli konstan mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset moneter neto, tetapi akuntansi kos sekarang mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset non-moneter neto. Pada akuntansi daya beli konstan, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuaian kapital daripada komponen laba dalam rangka pemertahanan kapital. Tetapi pada akuntansi kos sekarang, untung atau rugi sebagai selisih lebih sebagai komponen laba daripada penyesuaian kapital dalam rangka pemertahanan kapital. Terima kasih Anissa dan Ika atas penyampaian materi yang cukup menarik, tapi kita akan kembali ke topik bahasan awal kita mengenai perubahan harga. Perubahan harga sendiri itu ada 3 jenis, yaitu perubahan harga umum, spesifik, dan relatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberitahukan kepada para penonton tentang jenis perubahan harga secara mendalam. Mungkin Putri bisa menyampaikan secara lebih detail tentang perubahan harga tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan harga umum. Nah, perubahan harga umum itu mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar suatu uang atau lebih dikenal dengan perubahan daya beli. Nah, perubahan harga umum itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi, seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang. Yang penyebab lainnya adalah keseimbangan antara permintaan atau penawaran barang atau jasa secara umum. Lalu selanjutnya adalah implikasi akuntansi. Implikasi akuntansi terhadap pos-pos moneter dalam perubahan harga umum berbicara tentang adanya perubahan daya beli suatu perusahaan, kemungkinan akan mendapatkan untung atau menderita kerugian karena perusahaan menahan pos-pos moneter. Untung atau rugi daya beli pos moneter terjadi apabila perusahaan menahan aset moneter atau mempunyai utang moneter dalam jangka waktu tertentu. Seperti perhitungan yang ada di layar, dalam kondisi inflasi, pada perhitungan penahanan aset moneter terjadi kerugian sebesar 800.000. Sebaliknya, pada perhitungan penundaan pelunasan utang moneter terjadi keuntungan sebesar 800.000. Lalu selanjutnya interpretasi untung rugi daya beli. Jadi, untung rugi daya beli itu merupakan informasi untuk membantu pemakai dalam menentukan laba perusahaan karena informasi tersebut berkaitan dengan seberapa jauh kapital yang harus dipertahankan. Nah, yang kedua yaitu perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah, sehingga nilai tukarnya juga berubah, baik di pasar masukan maupun di pasar keluaran. Nah, perubahan harga spesifik terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, perubahan selera konsumen, dan yang kedua, perubahan teknologi di bidang teknik industri. Yang terakhir itu adalah spekulasi. Lalu selanjutnya adalah implikasi akuntansi pada perubahan harga spesifik. Ilustrasi berikut ini menjelaskan konsep perubahan harga spesifik dan implikasinya terhadap perhitungan laba.
Misalnya, suatu perusahaan mempunyai persediaan barang pada awal periode dengan kos 1.500.000 dan seluruh barang tersebut dijual pada tengah periode dengan harga 2.500.000. Tetapi pada saat dijual, kos persediaan barang saat ini atau disebut kos sekarang adalah 2.100.000. Dalam perhitungan tersebut, jika dilihat dari perhitungan kos sekarang, menampilkan untung penahanan 600.000 diperoleh dari persediaan kos sekarang dikurangi persediaan histori, yaitu 2.100.000 dikurangi 1.500.000. Yang ketiga adalah perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Lalu selanjutnya adalah implikasi akuntansi pada perubahan harga spesifik. Ilustrasi berikut ini menjelaskan konsep perubahan harga spesifik dan implikasinya terhadap perhitungan laba. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai persediaan barang pada awal periode dengan kos 1.500.000 dan seluruh barang tersebut dijual pada tengah periode dengan harga 2.500.000. Tetapi pada saat dijual, kos persediaan barang saat ini atau disebut kos sekarang adalah 2.100.000. Dalam perhitungan tersebut, jika dilihat dari perhitungan kos sekarang, menampilkan untung penahanan 600.000 diperoleh dari persediaan kos sekarang dikurangi persediaan histori, yaitu 2.100.000 dikurangi 1.500.000. Iya, terima kasih Putri atas penjelasan yang diberikan. Oh iya, untuk sedikit informasi, untuk standar akuntansi perubahan harga di Amerika Serikat itu menggunakan SFAS. Buat yang belum tahu, SFAS itu adalah Statement of Accounting Standards. Nah, ada 3 SFAS nih yang digunakan, yaitu SFAS nomor 33, 82, dan 89, yang isinya itu kurang lebih mengatur pelaporan mengenai perubahan harga. SFAS nomor 33 itu berisi pelaporan berbasis kos sekarang dan daya beli konstan diwajibkan untuk perusahaan yang memenuhi kriteria. Sedangkan untuk SFAS nomor 82 isinya hanya pelaporan berbasis kos sekarang yang diwajibkan. Lalu SFAS nomor 89 berisi mengenai pelaporan pengaruh perubahan harga hanya bersifat anjuran. Berikut ini contoh penyajian pengaruh perubahan harga versi SFAS nomor 33 for statement. Jadi seperti yang ditampilkan di layar, ini ada 3 kolom. Kolom pertama itu dilaporkan dalam statement keuangan utama. Kolom 2 itu disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum, sedangkan kolom 3 disesuaikan terhadap perubahan harga spesifik. Nah, kalau tadi ada format statement, kali ini ada contoh penyajian pengaruh perubahan harga versi SFAS nomor 33, namun dalam format rekonsiliasi. Ya, seperti yang tertampil di layar, ada berbagai kemungkinan model. Nah, kemungkinan model ini terdiri dari 3 faktor, yaitu dasar penilaian yang isinya kos historis, kos sekarang, dan nilai keluaran. Lalu ada skala pengukuran, yaitu isinya nominal versus daya beli, dan jenis kapital yang berisi finansial versus fisis. Berikut ini ada beberapa contoh model perhitungan yang mencangkup semua materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada model cost historis. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan model 1, yaitu cost historis. Cost historis merupakan cost yang berbasis dengan skala pengukuran nominal untuk kapital yang bersifat finansial. Cost historis tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam hal ekonomi, yang di dalamnya terjadi perubahan harga signifikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perubahan harga akan menimbulkan masalah akuntansi dalam hal penilaian, unit pengukuran, dan pemertahanan kapital. Bisa dilihat model perhitungannya seperti yang ditampilkan di layar.
penjualan sebesar 19.575.000. Itu didapat dari perusahaan menjual 870 unit barang dengan harga rata-rata 250 per unit. Lalu kos barang terjual atau MPKP. MPKP sendiri itu artinya masuk pertama, keluar pertama. Yang artinya barang yang masuk gudang pertama maka dijual atau dikeluarkan lebih dahulu, sehingga nilai persediaan akhir dapat dari harga barang yang dibeli terakhir, yaitu sebesar 14.164.000 yang dapat dari 19.575.000 dikurangi 5.411.000. Lalu ada yang namanya biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari depresiasi mesin lama sebesar 1.800.000, depresiasi mesin baru sebesar 1.464.000 dan lain-lain sebesar 7.564.000 yang ditotal sebesar 10.828.000. Lalu laba bersih sebesar 3.336.000. Model 1 ini, perhitungan ini bisa juga disebut dengan akuntansi konvensional. Dalam pembahasan ini, akuntansi seperti itu disebut dengan kerangka akuntansi pokok. Selanjutnya ini yang kedua ada model daya beli konstan dan untung atau rugi daya beli. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan model 2, daya beli konstan. Daya beli konstan besarnya untung atau rugi daya beli tersebut akan ditentukan pada indeks harga. Untuk dapat menyajikan statement keuangan berbasis daya beli, data kos historis harus dikonversikan menjadi daya beli konstan pada saat pelaporan. Untuk operasinya sendiri, perusahaan biasanya mengkorbankan daya beli aset untuk mendapat aset lainnya guna mendapatkan pendapatan. Dengan adanya konsep daya beli konstan, daya beli dapat menjadi kriteria atau golongan kapital, yaitu daya beli atau kapital finansial. Bisa kita lihat contoh perhitungan daya beli konstan yang di layar. Untuk selanjutnya saya masih sama menjelaskan model 2, namun berbeda jika tadi model 2-nya itu daya beli konstan, sekarang yaitu model 2-nya untung atau rugi daya beli. Untung atau rugi daya beli masih sama seperti daya beli konstan, ditentukan oleh indeks harga yang dipilih sebagai basis. Perhitungan ini juga dilakukan atas dasar indeks harga awal atau akhir. Jumlah rupiah dalam untung atau rugi daya beli merupakan informasi yang berguna membantu pemakai untuk menentukan laba perusahaan. Bisa kita lihat model perhitungannya seperti yang ada di layar. Dalam perhitungan untung atau rugi melibatkan dua langkah pokok. Yang pertama, menentukan jumlah rupiah daya beli pos moneter neto yang ditahan selama periode dengan basis indeks tertentu. 2. Menentukan jumlah rupiah daya beli pos moneter neto yang nyatanya dimiliki perusahaan pada akhir periode dengan basis indeks yang sama. Jadi, perhitungan model 2 itu hanya mengatasi masalah unit pengukuran dalam akuntansi perubahan harga. Semua penilaian masih bersifat kos historis dan hanya skala pengukurannya yang distandarkan menjadi daya beli. Bisa dilihat ya, perhitungannya ada di layar. Nah, yang ini adalah model 3. Model 3 itu adalah kos sekarang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan model 3, yaitu kos sekarang. Kos sekarang merupakan kos sekarang pada saat penjualan. Akuntansi kos sekarang digunakan sebagai dasar. Terdapat perbedaan yang terlihat pada kos sekarang. Perbedaan itu terlihat dari laba. Laba akan terbagi menjadi 2,
Yang pertama, laba akibat dari aktivitas perusahaan, dan yang kedua, laba akibat dari aktivitas penahanan kapital. Perbedaan kedua untung atau rugi daya beli yang belum terrealisasi akan berakibat dari penahanan aset. Oleh karena itu, untung atau rugi penahanan belum terrealisasi tersebut sebenarnya merupakan informasi tambahan yang menunjukkan selisih kos sekarang, sisa potensi jasa, atau sediaan dengan kos historis atau nilai potensi jasa tersebut. Bisa kita lihat perhitungannya yang ada di layar. Yang model keempat adalah kos sekarang atau daya beli konstan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan model 4 yaitu kos sekarang atau daya beli konstan. Model ini merupakan model hibrida yaitu penggabungan antara akuntansi daya beli konstan model 2 dan kos sekarang atau model 3 yang semula berdiri sendiri. Model 2 mengabaikan perubahan harga spesifik. Sedangkan model 3 mengabaikan perubahan umum. Model hibrida ini berusaha untuk memisahkan pengaruh akibat harga umum dan harga spesifik. Pada model 4 ini terdapat untung penahanan moneter. Menurut Work Tierney and Dodd pada tahun 2001, untung penahanan moneter ini terjadi karena sediaan merupakan non-moneter yang berubah akibat daya beli. Maka hal tersebut disebut dengan untung penahanan moneter. Bisa dilihat model perhitungannya seperti yang ditampilkan di layar. Model 5 adalah kos sekarang atau fisis. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model yang kelima, kos sekarang atau fisis. Jadi, penjelasan dari model ini sama dengan model 3, tetapi jenis kapital yang diukur adalah fisis. Telah dibahas sebelumnya bahwa penyesuaian untuk mempertahankan kapital atau capital maintenance adjustment menunjukkan kos yang harus dikapitalisasi sehingga tidak dapat didistribusi kepada pemegang saham kalau kapital fisis harus dipertahankan kapasitas produksinya. Dalam kasus ini, jumlah rupiah penyesuaian ini akan sama dengan untung atau rugi penahanan baik sudah maupun belum terrealisasi dalam model 3. Untung atau rugi ini bukan merupakan bagian dari laba yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Jadi, model ini tidak berbeda dengan model 3, kecuali cara penyajiannya. Dalam hal ini, untung atau rugi penahanan diinterpretasi sebagai jumlah untuk mempertahankan kapital dan tidak menjadi komponen penentu laba. Berikut yang sudah tertera di layar merupakan contoh perhitungan dan penyajian laba pada model 5. Model 6 yaitu kos sekarang atau daya beli konstan atau fisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model yang ke-6, kos sekarang atau daya beli konstan atau fisis. Jadi, laba yang dapat didistribusi sebelum disesuaikan dengan untung atau rugi daya beli adalah sama dengan model 5. Karena indeks harga umum yang digunakan adalah indeks harga umum rata-rata. Dan semua pos operasi dianggap terjadi secara merata. Perbedaannya terletak pada unit pengukur yang telah berubah dari S rupiah menjadi KS rupiah. Hal lain yang berbeda adalah diperhitungkannya rugi daya beli dan besarnya jumlah rupiah penyesuaian kapital fisis untuk mempertahankan kapital. Seperti yang tertera di layar, itu merupakan contoh perhitungan dari model 6. Bisa kita lihat bersama, pada bagian jumlah untuk mempertahankan kapital fisis yang paling bawah sendiri itu KS rupiahnya dengan nominal 1.541.400 lebih rendah daripada jumlah dalam model 5 yang sebesar S rupiah dengan nominal 3.741.000 rupiah.
selisihnya sebesar KS rupiah dengan nominal 2.199.600. Sebenarnya menggambarkan rugi penahanan moneter. Karena kapital fisis yang harus dipertahankan hanya perubahan harga yang merefleksi untung penahanan real yang digunakan untuk mempertahankan kapital. Sedangkan rugi penahanan moneter akan melekat pada aset dan laba ditahan. Jumlah ini digunakan sebagai basis untuk membatasi distribusi dividen. Karena penentuan laba atas dasar konsep mempertahankan kapital dilakukan dengan membandingkan kapital awal dan kapital akhir, penggunaan angka indeks akhir periode mungkin lebih relevan. Penggunaan angka indeks rata-rata di sini semata-mata dimaksudkan agar konsisten dengan model-model yang lain. Nah, untuk model 7, yaitu harga jual sekarang, memiliki dua format. Yang ini adalah format pertama. Yang selanjutnya yaitu model 7, harga jual sekarang. Jadi, penjelasan pada model ini sebenarnya tidak berbeda dengan kos sekarang. Hanya saja, kos sekarang didefinisi sebagai harga jual. Sehingga, laba dimaknai sebagai aliran kas atau dana bersih masa yang akan datang, baik yang telah terrealisasi maupun belum. Laba dipandang sebagai aliran kas masuk dari operasi dan aliran kas masuk dari penjualan sisa kapital fisis. Jadi, berbeda dengan model kos sekarang. Laba serta untung atau rugi penahanan, baik yang terrealisasi maupun belum, dinyatakan dalam aliran kas harapan. Perubahan harga sediaan akhir dapat dipandang sebagai tambahan aliran kas masuk karena penjualan sediaan tersebut. Depresiasi dimaknai sebagai penurunan nilai fasilitas fisis. Jadi, depresiasi dipandang sebagai suatu proses penilaian dengan menggunakan harga jual aset sebagai dasar penilaiannya. Seperti yang sudah tertera pada layar, itu merupakan contoh perhitungan model 7 format yang pertama. Dalam contoh tersebut, bisa kita lihat bersama penurunan nilai perlengkapan lamanya itu sebesar Rp1.122.000, dipandang sebagai depresiasi yang mengurangi aliran kas masuk harapan. Sementara itu, kenaikan harga perlengkapan baru bisa kita lihat itu sebesar Rp921.000, dipandang sebagai penghematan kos yang menambah aliran kas masuk masa yang akan datang. Gabungan keduanya menghasilkan jumlah yang dapat merupakan kenaikan harga atau penurunan harga neto. Karena terjadinya penurunan neto sebesar Rp201.000. Jumlah ini lebih menggambarkan depresiasi atau cost anticipation. Nah, yang ini adalah format 2 untuk model 7. Selanjutnya, saya masih menjelaskan mengenai model 7, namun kali ini format yang kedua. Jadi, bisa kita lihat bersama pada layar. Format kedua ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dilikuidasi pada akhir tahun, sehingga perhitungan laba tidak memperhatikan aliran fisis produk selama periode. Dengan demikian, laba dihitung sebagai selisih aliran kas yang masuk dan yang keluar selama periode termasuk hasil penjualan sediaan akhir. Pembelian sediaan barang dipandang sebagai aliran dana keluar sehingga dikurangkan semua kependapatan. Jadi, penurunan nilai aset adalah jumlah untuk mempertahankan kapital sehingga aliran kas yang dapat dikonsumsi adalah, bisa kita lihat, itu sebesar Rp161.500. Nah, selanjutnya ini adalah model yang terakhir, yaitu model 8, yang isinya adalah harga jual sekarang atau daya beli konstan. Model 8 ini sama seperti sebelumnya, memiliki dua format. Yang ini adalah format yang pertama. Yang terakhir, saya akan menjelaskan model 8,
yaitu harga jual sekarang atau daya beli konstan. Bisa kita lihat bersama pada layar. Itu merupakan contoh perhitungan dari model 8 format 1. Jadi, penjelasan model 8 ini merupakan pengembangan model 7 dengan memasukkan unsur perubahan daya beli dalam perhitungan laba sehingga semua angka rupiah dikalikan dengan indeks yang sesuai. Seperti pada model 7, karena sediaan barang dibeli selama tahun 2005, aliran kas masuk harapan merupakan perbandingan antara kos historis dengan harga jual sekarang pada akhir periode. Jumlah ini kemudian dikonversi ke rupiah harga jual konstan atau KJRP. Aliran kas masuk harapan dari sediaan inilah yang disebut dengan margin pembelian. Seperti yang ada pada gambar yang ada di layar. Nah, sedangkan yang ini adalah format kedua dari model 8. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan model 8, harga jual sekarang atau daya beli konstan namun pada format yang kedua. Seperti yang ditampilkan pada layar, itu merupakan contoh perhitungannya. Bisa kita lihat bersama pada layar, untuk perlengkapan baru, harga jual awal sama dengan kos historis. Karena perlengkapan dibeli pada awal tahun. Sedangkan untuk perlengkapan lama, aliran kas masuk merupakan selisih harga jual sekarang, awal dan akhir periode. Pada contoh yang ditampilkan di layar, terjadinya penurunan nilai total perlengkapan, yaitu sebesar Rp2.197.100. Nah, penurunan ini merupakan jumlah untuk mempertahankan kapital finansial sehingga mengurangi aliran kas masuk harapan dari penahanan aset non-moneter. Terima kasih telah menonton podcast mini saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan see you next time.